Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 1 Sekolah Dasar. Tema Kasih Sayang. Subtema Kasih Sayang Allah. Bersama dengan Ibu Aan Wanisa, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Kayu Walang. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Selagi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jangan lupa kalian selalu sering-seringlah mencuci tangan, memakai air yang mengalir dan sabun setiap memulai aktivitas ataupun mengakhiri aktivitas apapun. Kemudian anak-anak ibu yang soleh-solehah, setiap kalian keluar rumah selalu memakai masker ya anak-anak. Jaga jarak ketika kalian berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa diam di rumah saja ya anak-anak ketika tidak ada keperluan yang sangat mendadak, maka kita cukup di rumah saja. Dan diiringi dengan berdoa ya anak-anak, semoga dengan berdoa dan beribadah, Allah segera menghilangkan masa-masa COVID-19 ini. Semoga kita selalu dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu yang soleh-solehah, tetap semangat belajar ya, walaupun jarak jauh. Ayo anak-anak, siapkan buku tulisnya, peralatan tulisnya seperti pensil, penghapus, dan jangan lupa kalau ada buku cetak, siapkan pula buku cetaknya. Dan juz amma sebagai pendamping dalam belajar kalian. Kalau semuanya sudah lengkap, ya, ini baru betul ini, ya. Oke semuanya, bagus. Anak-anak, selanjutnya kita berdoa dulu yuk. Sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjut dengan membaca surat An-Nas. Mari anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga pembelajaran hari ini dengan diawali baca doa dan membaca surat An-Nas, Allah memberikan kemudahan dalam menerima penyampaian materi dari Ibu ya, Nana. Dan semoga anak-anak ilmunya bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan soleha. Mari anak-anak, pembahasan materi dilanjut ya. Nah, anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, lihat peta konsep materi kasih sayang ya, anak-anak. Peta konsep materi hari ini sama seperti minggu kemarin ya, anak-anak, yaitu masih membahas tentang kasih sayang. Di mana pembahasan hari ini adalah subtemanya, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui teks, pengamatan gambar, dan video, peserta didik mampu: 1. Mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahman. Yang kedua, mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahim. Yang ketiga, menguraikan lafaz Ar-Rahman ke dalam huruf hijaiyah terpisah. Yang keempat, menguraikan lafaz Ar-Rahim ke dalam huruf hijaiyah terpisah. Yang kelima, menyebutkan Maha Kasih dan Maha Sayang Allah. Dan yang keenam, menunjukkan sikap kasih sayang dalam kehidupan. Mari anak-anak, simak penjelasan dari Ibu ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bahasa Arabnya yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ternyata termasuk Asmaul Husna, anak-anak. Apa itu Asmaul Husna, anak-anak? Iya, pinter. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna jumlahnya berapa, anak-anak? Iya, pinter. 99. Pada hari ini membahas Asmaul Husnanya, yaitu lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, anak-anak. Yuk, perhatikan urayanya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan lafaz Ar-Rahman terlebih dahulu. Ar-Rahman. Seperti apa tulisannya? Nah, ini ya anak-anak. Ar-Rahman tulisannya seperti ini untuk tulisan Arabnya. Bagaimana cara penguraian
atau cara menulis huruf sambungnya. Untuk lafadz Ar-Rahman, cara menulis sambung huruf hijaiyahnya, yang pertama itu alif. Alif ketika terletak di awal atau di tengah, maka tidak bisa disambung atau menyambung ya, anak-anak. Kemudian huruf selanjutnya yaitu lam. Lam posisinya dikatakan berada di awal, walaupun sebelumnya ada alif, karena alif itu huruf yang tidak disambung atau tidak bisa disambung, maka lamnya disebut sebagai huruf yang terletak di awal. Nah, huruf yang terletak di awal itu cara penyambungannya adalah garis sambungnya menuju ke kiri ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro itu berada di tengah atau di belakang huruf lam. Nah, ketika huruf ro ini di belakang huruf sebelumnya, maka garis sambungnya berada di sebelah kanan, menyambung kepada lam ya, anak-anak. Selanjutnya adalah huruf H. Huruf H ini posisinya terletak di awal. Kenapa bukannya ini di tengah? Tidak ya, setiap huruf yang diawali dengan huruf yang tidak bisa menyambung atau disambung, maka huruf yang sesudahnya dikatakan terletak di awal. Nah, H ini adalah posisinya terletak di awal, maka garis sambungnya adalah menuju ke kiri ya, anak-anak. Kemudian ada huruf mim. Huruf mim ini adalah letaknya di tengah. Maka garis sambungnya adalah ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan menyambung ke H dan yang ke kiri menyambung ke nun. Dan huruf nun adalah huruf yang terletak di akhir. Maka garis sambungnya adalah ke kiri, yaitu menyambung ke mim. Dan setiap huruf yang terletak di akhir bentuknya akan kembali seperti huruf awal atau huruf semula. Nah, ini cara penulisan huruf hijaiyah bersambung. Nah, ketika sudah selesai menulis huruf bersambung, ini belum bisa dibaca anak-anak. Supaya bisa dibaca, maka harus ada harokatnya. Perhatikan anak-anak. Harokat di atas alif. Nah, ini namanya harokat fathah. Karena letaknya di atas. Dan bunyinya dibaca A. Maka alif ini berganti menjadi hamzah ketika berharokat ya anak-anak. Selanjutnya, ro. Di atas ro ada harokat tasydid. Tasydid itu cara membacanya ditekan. Ya. Di atas tasydid ada harokat fathah. Dibacanya atau bunyinya A ya. Harokat fathah bunyinya A. Dan di bawah H adalah, maaf, bukan di bawah H. Di atas H ini adalah harokat sukun. Cara membacanya dimatikan atau mati ya. Kemudian di atas mim itu ada fathah berdiri. Bunyinya A, cara membacanya panjang atau dipanjangkan suaranya. Dan di atas nun ada harokat domah.
bunyinya U. Nah, anak-anak, setelah cara menulis sambung dan harokat sudah kalian perhatikan, kemudian terbentuklah menjadi lafaz Ar-Rahman. Nah, lafaz Ar-Rahman ini terdiri dari huruf apa aja, anak-anak? Nah, perhatikan, anak-anak. Huruf Ar-Rahman itu asal mulanya yaitu alif atau hamzah, kemudian lam, ro, ha, mim, dan nun. Pembahasan yang kedua yaitu lafaz Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahim, cara penulisannya yaitu alif atau hamzah ketika berada di awal atau di tengah, huruf ini tidak mau disambung atau menyambung. Kemudian lam. Lam ini adalah posisinya terletak di awal. Walaupun di depannya ada alif. Karena berada di depannya itu dengan huruf yang tidak bisa disambung, maka lam dikatakan sebagai huruf yang terletak di awal. Garis sambungnya maka menuju ke kiri. Selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ro ini terletak di belakang lam atau di tengah. Nah, huruf ro ini bisa disambung karena huruf sebelumnya ada huruf lam. Garis sambungnya yaitu dengan menuju ke kanan. Selanjutnya huruf H. Nah, huruf H ini dikatakan sebagai huruf yang posisinya terletak di awal. Karena huruf sebelumnya itu tidak mau disambung dengan huruf sesudahnya. Ya, tidak mau menyambung dengan H. Maka H-nya itu dikatakan huruf yang di awal. Huruf yang di awal ini setiap disambung, garis sambungnya menuju ke kiri ya. Dan selanjutnya adalah huruf ya. Huruf ya ini terletak di tengah ya, anak-anak. Huruf yang terletak di tengah, garis sambungnya berada di kanan dan kiri. Yang di kanan menyambung ke H dan yang di kiri menyambung ke huruf mim. Huruf mim letaknya berada di akhir, maka garis sambungnya menuju ke kiri, yaitu menyambung ke huruf ya. Dan setiap huruf yang letak di akhir bentuknya akan kembali ke semula. Nah, ini cara penulisan huruf hijaiyah bersambung ya anak-anak. Selanjutnya huruf hijaiyah bersambung ini akan bisa dibaca jika sudah dibubuhi harokat. Nah, perhatikan anak-anak, ini harokat yang ada di atas alif itu namanya harokat fathah, bunyinya A. Alif ini kalau sudah ada harokatnya maka dikatakan bukan alif lagi, tapi namanya hamzah ya anak-anak. Nah, di atas ro ini adalah harokat tasydid yang cara membacanya ditekan. Ya, anak-anak, ingat-ingat huruf tasydid ini bentuknya seperti huruf W ya. Kemudian harokatnya adalah fathah dan dibacanya A. Fathah itu terletak di atas ya anak-anak. Harokat yang di bawah H itu adalah harokat kasroh. Bunyinya yaitu I. Ya anak-anak. Di atas iya ada harokat sukun. Bentuknya seperti angka 5 Arab atau 0. Cara membacanya
mati atau dimatikan. Ya, anak-anak. Kemudian di atas mim adalah harokat doma bunyinya, yaitu U. Sehingga kalau sudah lengkap semua, lafaz tersebut akan bisa terbaca, yaitu Ar-Rahimu. Nah, lafaz Ar-Rahim terdiri dari huruf apa saja? Nah, ini dia. Huruf Ar-Rahim itu asal mulanya yaitu alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ingat anak-anak, huruf asal mula atau huruf hijaiyah jika suruh disebutkan, maka cara membacanya tidak seperti yang ada harokatnya, yaitu alif, lam, ro, ha, ya, mim. Jangan sampai keseliru ya anak-anak. Jangan membacanya a, la, ro, ha, ya, ma. Nah, kalau membaca seperti itu kalau ada harokatnya. Namun kalau tidak ada harokatnya, maka cara membacanya alif, lam, ro, ha, ya, mim. Paham anak-anak? Iya, alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, lanjut ke penyampaian materi berikutnya. Anak-anak, lafaz Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Maha Pengasih itu maksudnya adalah Allah memberikan atau Allah menciptakan seperti bulan, matahari, langit, bintang, sungai, binatang, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam ini untuk kepentingan makhluknya. Allah disebut sebagai Sang Kholik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Ya, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Inilah bukti Allah Maha Pengasih. Pengasih itu berarti Allah memberi, ya, memberi kepada makhluknya. Berupa semua apa yang ada di alam semesta ini, yaitu untuk kebutuhan semata-mata makhluknya, ya. Anak-anak ibu yang soleh-soleh, Allah mengasihi makhluknya itu tidak pilih kasih anak-anak. Contohnya, Allah mengasihi semua kebutuhan manusia tanpa pengecualian anak-anak. Sekalipun manusia itu ada yang taat ataupun tidak ada yang taat. Namun semuanya Allah tetap dikasih ya. Semuanya Allah tetap ngasih kepada makhluknya. Ini adalah bukti bahwa Allah adalah Maha Pengasih, yaitu Ar-Rahman. Anak-anak ibu yang soleh-solehah. Nah, setelah Allah itu mengasih apa yang dibutuhkan manusia, maka manusia jangan lupa ya untuk berterima kasih kepada Allah. Caranya seperti apa? Yaitu manusia harus berterima kasih dengan cara satu, menjaga dan merawat apa yang sudah dikasih dari Allah. Yang kedua, pandai bersyukur apa yang sudah diterimanya. Dengan sering mengucapkan hamdalah ya Nana, alhamdulillah.
Nah, setiap kalian menerima apapun, ucapkan hamdalah. Selanjutnya, tidak meninggalkan ibadah seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir, dan selalu mengucapkan kalimat thayyibah ketika melihat sesuatu apapun yang kita alami. Anak-anak, selanjutnya kepada lafaz ar-Rahim. Penjelasan lafaz ar-Rahim yaitu artinya Maha Penyayang. Maha penyayangnya Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman, anak-anak. Orang beriman itu siapa sih? Beriman itu artinya apa? Orang beriman adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maha penyayangnya Allah di dunia akan diberikan kepada siapa, anak-anak? Nah, ternyata Maha penyayangnya Allah itu akan diberikan hanya kepada orang yang bisa bersyukur, bersabar, dan keimanannya yang kuat. Maha penyayangnya Allah di akhirat berupa apa, Nana? Nah, ini Maha penyayangnya Allah ketika kelak di akhirat, yaitu berupa pahala dan kenikmatan surga yang akan diterima oleh seseorang. Anak-anak ibu yang soleh-solehah, kalian tentu pengen kan mendapatkan kasih sayang Allah dalam kehidupan. Yuk, kita harus memiliki ya rasa kasih sayang itu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kalian harus memiliki kasih sayang terhadap diri sendiri ya, anak-anak. Diri sendiri juga perlu dikasih sayangnya, anak-anak. Jangan lupa ya. Dengan cara seperti apa? Yaitu kita jaga diri kita supaya tetap sehat tentunya. Makan makanan yang halal, baik, bergizi, sehat, dan teratur ya anak-anak tentunya. Kemudian diiringi dengan berolahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. Inilah bukti kasih sayang terhadap diri sendiri. Selain pada diri sendiri juga kita harus memiliki kasih sayang terhadap keluarga ya. Seperti apa? Yaitu kita harus rukun dengan saudara, dengan ayah ibu kita harus dekat, harus selalu terbuka dalam hal apapun dibicarakan sama orang tua. Kemudian adanya perhatian dan kepedulian seorang ayah kepada anaknya dalam hal membimbing dan mendidik anaknya supaya menjadi soleh-solehah. Selanjutnya, tidak ketinggalan pula didikan dan bimbingan dari seorang ibu terhadap anaknya, sehingga anaknya kelak akan menjadi anak yang soleh-solehah, sukses hidupnya dunia sampai akhirat. Ini adalah bukti kasih sayang terhadap keluarga. Selain ke keluarga, ada lagi anak-anak, yaitu kita juga jangan melupakan orang lain ya anak-anak.
kita terhadap orang lain juga harus memiliki kasih sayang, yaitu ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang kira-kiranya sangat sibuk membawa sesuatu kesulitan, maka kita segeralah untuk membantunya dengan adanya kepekaan peduli, ya anak-anak. Kemudian kita juga harus punya rasa iba, yaitu kita setiap hari usahakan untuk menyisihkan harta kita dengan biasakan memberi. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, memberi itu lebih baik daripada menerima. Nah, ketika ada teman atau saudara atau tetangga atau keluarga yang sakit, segeralah untuk menengok. Dan ketika menemukan sesuatu hal yang kiranya orang lain mengalami kesulitan, maka segera membantunya. Inilah orang yang memiliki sikap kepedulian, kepekaan yang tinggi, itu berarti ciri orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain. Kita juga harus memiliki kasih sayang terhadap hewan, ya anak-anak, yaitu dengan cara memberi makan, membersihkan kandangnya, menjaga dan merawatnya. Itu bukti kasih sayang terhadap hewan. Tumbuhan pula, ya, kita harus memberikan sikap kasih sayang dengan cara menyiraminya, memberi pupuk, menjaga dan merawatnya. Karena orang yang memiliki rasa atau sikap kasih sayang terhadap hewan maupun tumbuhan, maka keuntungannya pun akan kembali kepada diri kita sendiri, ya anak-anak. Untuk itu kita harus terus tumbuhkan sikap kepedulian kita, ya. Dan ada lagi, yaitu kasih sayang terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, lingkungan pula perlu memiliki kasih sayang dari diri kita, yaitu dengan cara membersihkan sampah yang berserakan di halaman rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Ya, kita segera tanggap untuk membersihkan. Kalaupun sampahnya itu banyak, maka kita segera mengerahkan keluarga ataupun masyarakat untuk bergotong royong. Membersihkan solokan, ya anak-anak, dengan cara kerja bakti bergotong royong dengan antar keluarga atau masyarakat. Jangan lupa, ini yang paling penting, yaitu kesadaran diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Sehingga lingkungan kita aman, bersih, dan asri, ya anak-anak. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, pembahasan materi dari awal sampai akhir sudah tersampaikan. Kini saatnya berada pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Lafaz Ar-Rahman terdiri dari huruf alif atau hamzah, lam, ro, ha, mim, dan nun. Lafaz Ar-Rahim terdiri dari huruf alif atau hamzah, lam, ro, ha, ya, dan mim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan isinya, serta mengaturnya itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha penyayangnya Allah hanya diberikan kepada orang yang beriman. Sebagai rasa syukur terhadap kasih sayang Allah, kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perhatikan nih anak-anak, ada evaluasi yaitu soal. Nah, kerjakan ya anak-anak, tulis di buku tulis dan kemudian dikumpulkan ke guru agama di sekolah kalian masing-masing ya anak-anak. Yuk kita bahas nomor 1. Ar-Rahman artinya titik-titik. Ya, cari coba anak-anak. Ar-Rahman artinya apa? Iya, betul. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Nomor 2. Lafaz Ar-Rahim terdiri dari huruf apa aja, Nana? Iya, pinter. Alif atau hamzah, lam, ro, ha, ya, dan mim. Nomor 3. Maha penyayang Allah disebut juga dengan lafaz. Nah, lafaz apa, Nana? Iya, betul. Lafaz Ar-Rahim. Nomor 4. Bukti Maha Pengasih Allah yaitu Allah menciptakan titik-titik untuk makhluknya. Menciptakan apa, Nana? Iya, menciptakan matahari boleh, air boleh, bumi boleh, atau mau global, menciptakan seluruh alam. Ya, itu boleh ya, Nana. Kemudian nomor 5 yang terakhir ya, Nana. Lafal Ar-Rahman terdiri dari huruf alif, lam, ro, ha, mim, dan nun. Alhamdulillah, pembahasan evaluasi telah selesai dibahas. Nah, selesai sudah materi hari ini Ibu sampaikan. Mari sebelum ditutup pembelajaran materi ini, yuk sama-sama anak-anak baca doa dulu ya. Doa penutup majelis ya anak-anak. Yuk sama-sama ya, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.